duduknya sama. Jadi bangsa ini wajib diperlakukan sama, baik di hadapan hukum maupun baik dihadapkan pada sendi-sendi yang wajib dilindungi, disejahterakan, dijaga keamanannya. Untuk itu pesan kami, hati-hati kalau memilih calon pemimpin. Jangan terbelenggu oleh kepintaran otak. Jangan terbelenggu oleh janji-janji. Jangan terbelenggu oleh argumen-argumen. Karena bangsa kami sesungguhnya tidak senang berdebat. Berdebatlah pada bangsa asing yang mau menjajah. Berdebatlah pada keasingan yang mau mempengaruhi kepribadian-pribadian bangsa kami. Tapi jangan pernah berdebat pada bangsa sendiri. Menang tan ngasurake, ngeluruk tanpa bolok, sakti tanpa jaji, digdaya tanpa pusaka. Ayo, kalau kita semua memang peduli dengan bangsa dan negara ini, ayo musyawarah. Musyawarah mencapai kemufakatan, di mana masing-masing yang ada di dalam negara sudah dibentuk perwakilannya, baik kaum buruh, baik kaum berkarya, baik kaum agamis, baik kaum akademis, semua wajib bermusyawarah mufakat dengan keintelekan, dengan kemumpuninya, mumpuni dalam apa yang dia punyai. Ayo disumbangsikan demi keutuhan bangsa dan negara. Tapi jangan mementingkan kelompok golongan satuannya. Bahkan pribadi dan keluarganya. Mari kita perjuangkan kepentingan bersama. Kepentingan bangsa ini seluruhnya. Dan kepentingan untuk negara. Kita jaga keutuhannya. Jadi sesungguhnya bangsa kami adalah bangsa yang menjadi contoh. Contoh untuk bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Dengan keberagaman, dengan kebinekaan, disitulah wujud Nusantara. Yang mana bisa merangkul, bisa menghargai, menghormati, dan menerima, mendudukkan secara adil. Dan memanusiakan secara sama. Tanpa pandang bulu dan membedakan. Untuk itu saudaraku, tolong ya. Jangan pernah membenci bangsamu. Ya. Jangan memprovokasi yang membuat perpecahan bangsa. Ya. Belajar rukun agawe santosa, cerah agawe bubra. Jagalah kehormatan negara. Jagalah martabat bangsa. Jangan sampai bangsa ini diketawakan oleh bangsa lain. Malulah pada para pahlawan. Malulah pada para leluhur, dan malulah pada bumi pertiwi yang memberi kemurahan di mana kamu tinggal. Dan malulah kepada Tuhanmu, sesembahanmu, yang mana sudah mempercayakan dirimu sebagai manusia yang ada di dalam dunia yang didudukkan sebagai wadah mulia makhluk sosial. Ayo kita resapi dan kita renungi. Ayo kita belajar. Jadikan diri kita manusia yang bijak, yang bisa memanusiakan sesamanya, menjaga harkat dan martabat kehormatan bangsa dan negaranya, dan bisa menghormati jasa-jasa beliau-beliau para pahlawan pendahulu kita yang sudah memperjuangkan demi kepentingan bangsa dan negara. Pun malulah kepada leluhur kita yang betul-betul berjanji dengan kesuciannya, mengabdi dengan keprihatinannya. Semoga anak cucu nanti bisa mencontoh dan bisa mengerti, mendudukkan sebagai manusia yang punya
jiwa-jiwa yang betul-betul tulus mulia, jiwa nang arif bijaksana, jiwa yang bisa membawa manusia seutuhnya, mendudukkan sejatinya manusia, dan bisa memanusiakan sesama manusianya. Untuk itu saudaraku, saat memilih tadi, saya pesan jangan sampai salah. Jangan mau dibeli. Jangan percaya argumen. Jangan percaya janji. Dan jangan melihat casing. Dan jangan melihat gelar. Tapi rasakan kepribadiannya. Siapa yang mau Anda pilih. Tengok di dalam sejarah. Bobot bebet bibitnya. Untuk itu saudaraku, dan tak lupa bila kalian semua duduk sebagai warga negara, kalau pemimpin adil sudah kalian pilih, jadilah kalian warga negara yang baik, warga negara yang ikut menjaga ketentraman, menjaga keutuhan bangsa dan negaranya. Satu, wajib menghormati aturan hukum yang ada di dalam negara. Jadi jangan jadi warga negara yang liar. Nah, jangan jadi warga negara yang liar. Warga yang melanggar aturan hukum negaranya, merasa yang paling benar, paling baik, paling suci, paling bisa dan paling pintar dan paling profesional. Jauhkan kebiasaan itu. Ya. Bahwa kita sesungguhnya adalah semua adalah belajar. Tapi belajarlah dengan pendahulu. Belajarlah dengan sejarah. Belajarlah dengan cikal bakal kita. Untuk itu, banggalah kalian membawa jati diri bangsa sendiri. Banggalah kalian duduk menjadi bangsa yang didudukkan di dalam wilayah adat budaya ketimuran yang punya kepribadian arif nan bijaksana, melahirkan kebajikan dengan lembah manah, ramah tamah, sopan santun, bisa menghormati, menyayangi, bisa menerima kebenekaan, dan bisa memberi kesurituladanan. Baik kita meneruskan cita-cita pendahulu kita, nenek moyang kita, pahlawan kita, leluhur kita, pun kita bermanfaat saat hidup ini untuk sesama bangsa, sesama saudara kami semuanya. Kita berbakti mengabdi kepada bangsa dan negara. Pun suatu saat kita menjadi kesurituladanan, penerus generasi, niscaya kita akan dicatat di dalam sejarah ingatan anak cucu bahwa kita adalah memberi kesurituladanan nan arif bijaksana, berbudi pakerti, peradaban yang adiluhung. Untuk itu saudaraku, sekali lagi saya pesan, jangan sampai bangsa ini cerai-berai, jangan mau diadu domba. Jeli dan telitilah, carilah manusia bijak, carilah manusia yang betul-betul berjiwa mulia, jiwa pengorbanan, yang tidak mementingkan kepentingan pribadi, kelompok, golongan, satuan bahkan keluarganya, tapi manusia yang berani meninggalkan pribadi, golongan, kelompok, satuan, dan keluarganya demi kepentingan bersama, kepentingan segenap bangsa Indonesia, pun kepentingan negara adalah lebih utama. Bagaimanapun kita bisa menjadi warga negara karena adanya negara. Kita menjadi bangsa karena adanya tanah air, bumi pertiwi, Nusantara kita tercinta. Untuk itu saudaraku, pada malam hari ini cukup segitu apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya pesan, hati-hati. Ya, hati-hati dalam memilih siapa nanti yang akan menjadikan figur-figur yang mau menjadi wakil dari bangsa dan negara, baik dari tingkat bawah maupun dari tingkat pusat. Carilah yang amanah. Tak lupa dengan teguran yang tadi saya sampaikan tentang apa yang menjadikan saat sekarang problem pada bangsa ini. Bangsa ini sekarang memang sedang menghadapi satu,
krisis kepercayaan, krisis mental, krisis moral, krisis sendi-sendi keimanan, dan krisis ekonomi. Untuk itu, dengan adanya seperti ini, ayo kita mengadakan pertobatan diri, kita tobat nasional, tobat kita haturkan kepada sesembahan kita menurut keyakinan, kepercayaan, penghayatan panjenengan masing-masing. Tujuan utama, kembalilah ke jati diri bangsa, kembalilah ke adat budaya ketimuran nang adiluhung yang ada bangsamu sendiri. Untuk itu saudaraku, hanya itu yang saya sampaikan dengan teguran-teguran baik lewat penyakit maupun lewat alam. Semoga segera menjadikan kita manusia kembali sadar, kita menuju menyatu dalam tujuan dan rel ketuhanan yang Maha Esa. Satu untuk semuanya. Semuanya menuju satu titik ketuhanan yang Maha Esa. Tanpa itu, keadilan tidak akan bisa ada di negerimu. Kesejahteraan tidak akan terwujud, bisa dirasakan bangsa. Untuk itu, sekali lagi, apa yang saya sampaikan, ayo mulai tobat nasional, tobat di dalam pribadi kita, bahwa kita banyak salah, kita punya hutang budi dengan nenek moyang pahlawan leluhur kita. Kita punya hutang budi dengan bumi pertiwi yang sudah memberi kemurahan. Kita punya hutang budi dengan Tuhan yang Maha Esa yang sudah mempercayai kita duduk sebagai makhluk mulia, dengan makhluk sosial, dengan wadah kemuliaan itu kita lupa karena kita arogansi, kita merasa disi kersa ngembari lan nguasai kersane sing kuwasa. Ya Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya Sang Hyang Widi, ya Maha Agung, ya Maha Suci, ya Maha Pemurah, ya Maha Pengasih, yang Maha Adil. Jadi kita semua adalah punya kesalahan. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, selamat malam. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, merdeka.